Dan prototyping ini juga selain bisa jadi bahan acuan buat kita, juga enaknya adalah bisa buat acuan dari user buat, oh iya bener kita maunya yang kayak gini. Kalau kita mau ngembangin sebuah misalnya perumahan, atau sebuah gedung, atau sebuah bangunan, kita tuh udah punya marketnya dulu gitu teman-teman. Jadi nanti investor bisa lihat, calon yang akan menghuni juga bisa lihat gitu. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Study Cisla with me, dan hari ini kita akan lanjutin materi domain ketiga terkait dengan prototyping dan rapid application development. Oke, jadi langsung aja kita menuju cislaislamstudy.com, dan di sana dijelaskan kalau prototyping itu adalah proses dari menciptakan sistem melalui sebuah trial and error yang terkontrol atau terkendalikan. Ya, jadi prototyping itu, aku kalau mengingatnya prototype, itu sebenarnya udah kenal istilah ini dari lama. Cuman bener-bener baru pertama kali aku coba bikin prototype itu waktu aku kuliah teman-teman. Ting nih ada contohnya, waktu itu aku bikin prototype atas aplikasi yang namanya Mentorship. Nah ini jadi ngingetin aku, oh ternyata iya juga ya, kebayang enak banget kalau kita tuh udah punya prototype, terus nanti kita baru ngembangin dalam bahasa codingnya gitu. Ketimbang kita bayang-bayangin sendiri gitu teman-teman. Dan prototyping ini juga selain bisa jadi bahan acuan buat kita, juga enaknya adalah bisa buat acuan dari user buat, oh iya bener kita maunya yang kayak gini, atau oh enggak kita maunya yang harusnya yang begini misalnya gitu ya. Jadi menurut aku prototyping ini adalah sebuah konsep yang penting untuk dipelajari sama teman-teman juga gitu. Oke, jadi prototype adalah sebuah sampel awal atau model awal untuk menguji sebuah konsep atau sebuah proses. Jadi prototipe ini biasanya sebuah sistem dalam skala yang lebih kecil, dia biasanya versinya lebih simple gitu ya, untuk menguji asumsi-asumsi kita. Jadi asumsinya bisa berupa tadi user requirement, atau desain dari programnya itu sendiri, atau logika internalnya. Nah, jadi ketika kita udah punya wujud, ini kan lebih enak ya teman-teman untuk komunikasikan sama user. Biasanya sih aku kebayangnya prototipe ini akan sangat berguna daripada kita udah terlanjur ngembangin, terus baru user merasa bahwa bukan begini loh maksudnya gitu kan. Ini lebih enak ya kalau kita udah komunikasiin dulu, ini loh wujud yang akan kita bangun, ini loh alur berpikirnya, misalnya kalau ngeklik ke sini nanti akan jadi ke sana, kalau ngeklik yang ini nanti akan ke sini gitu ya. Jadi itu teman-teman terkait dengan prototype. Jadi disebutkan bahwa metode pengembangan sistemnya ini bisa menghemat waktu dan biaya bagi organisasi. Nah, karena daripada kita udah terlanjur buat gede-gedeannya, mendingan kita buat versi simpelnya dulu. Aku kebayang analoginya adalah seperti ini teman-teman. Kalau kita mau ngembangin misalnya perumahan, atau sebuah gedung, atau sebuah bangunan, kita tuh udah punya marketnya dulu gitu teman-teman. Jadi nanti investor bisa lihat, calon yang akan menghuni juga bisa lihat gitu. Oh kayak gini maksudnya gitu. Jadi bisa buat sarana komunikasi juga gitu. Oke teman-teman, dan kalau misalnya kita belum terlanjur bikin, kan kita bisa menghemat waktu dan juga biaya gitu ya teman-teman. Daripada tadi membenarkannya ketika sudah di tengah jalan atau bahkan ketika sudah selesai. Oke, jadi prototyping ini biasanya berfokus utamanya pada apa yang user mau atau apa yang user lihat. Oke, nah tadi udah disebutin bahwa sebenarnya itu kita prototyping itu fokusnya pada apa yang user lihat dan apa yang user mau gitu ya. Nah, hal tersebut developer bisa jadi lupa untuk memikirkan tentang pengendalian terkait dengan pengembangan sistem tersebut. Jadi nanti sistem yang dikembangkan bisa memiliki resiko atas pengendalian yang lemah. Ketika kita ngomongin resiko terkait dengan prototyping, maka resikonya adalah terkait dengan bahwa sistem yang nanti terselesaikan dari prototyping ini mungkin tidak memiliki pengendalian yang memadai dibanding dengan kalau kita ngembangin dengan tadi waterfall. Jadi salah satu hal yang menarik nih kalau kita ngomongin waterfall itu kan udah mikirin prosesnya secara detail, nanti juga dipikirkan pengendaliannya gimana. Sedangkan kalau prototyping, fokus kita itu kan ada di experience dari usernya gitu loh teman-teman. Jadi dari tampilannya, dari fitur-fiturnya gitu. Jadi kita akan semacam menyingkirkan atau menomorduakan dengan pengendalian-pengendalian. Padahal sebenarnya pengendalian itu penting gitu teman-teman. Oke, terus juga salah satu resikonya terkait dengan prototyping adalah karena ini bisa dilihat langsung gitu ya, desain dan requirement-nya bisa berubah sangat sering. Dan itu bisa jadi tidak didokumentasikan atau tidak di-approve. Karena biasanya kalau di metode prototype ini, pengendalian atas perubahan itu lemah gitu teman-teman. Nah, ini bisa menyebabkan apa yang kita sebut sebagai scope creep gitu ya. Jadi scope-nya tadinya segini, jadi meluas gitu ya. Ada penambahan-penambahan fitur yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Oke teman-teman.
teman-teman. Nah, terkait dengan metode testingnya, jadi disebutkan bahwa metode testing paling efektif untuk tahap awal dari prototyping adalah top down. Jadi kalau top down itu kita menguji besarannya dulu gitu teman-teman. Jadi biasanya kayak fungsionalitas besarannya, interkoneksinya, dan sebagainya, baru kita lihat fungsionalitas yang lebih kecil-kecil. Dalam prototyping, penekanan yang lebih utama diberikan pada fungsionalitas yang utama, seperti screen-nya gitu ya, seperti tampilannya gitu. Nah, teman-teman, itu oke, ini poin yang harus diingat. Jadi dalam skenario apapun, manfaat penting dari prototyping adalah menyediakan penghematan yang signifikan terkait dengan biaya dan juga waktu. Ya, tadi udah disebutin ya, karena ini udah ada contoh kecilnya dulu, terus baru kita bahas. Jadi itu ibaratnya kalau kita ngebenerin belum terlanjur bikin. Kita itu udah bikin versi kecilnya dulu, baru kita bahas sama user, sama investor, dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa menghemat biaya dan juga waktu, ketimbang kalau kita udah terlanjur ngembangin dulu, udah gede gitu ya, baru kita bahas sama orang-orang lain, atau orang-orang lain baru bisa lihat gitu kan, itu proses pembenarannya akan lebih mahal dan juga memakan waktu. Oke teman-teman, points to remember yang kedua adalah dalam skenario apapun, metode testing top up adalah yang paling efektif dalam tahap awal prototyping. Jadi tadi udah aku sebutin bahwa ketika kita menguji prototyping itu lebih baik dilihat dari topnya dulu, gitu ya, dari fungsionalitas yang besar dulu, baru ke fungsionalitas kecil-kecil. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju yang namanya Rapid Application Development, atau terjemahannya adalah pengembangan aplikasi yang cepat. Oke, jadi ciri-cirinya Rapid Application Development ini menggunakan yang pertama adalah tim pengembangan yang kecil dan sudah di-training dengan baik, atau sudah punya pengetahuan yang baik gitu teman-teman. Karena biasanya ini memang butuh tim yang sangat solid, tim yang kuat, tim yang memang sudah tahu bisa bekerja masing-masing gitu ya teman-teman, dan tahu apa yang harus mereka lakukan dan termotivasi. Nah, ini jangan lupa. Jadi kalau kita ngomongin tim agile, tim rapid application development, menurut aku salah satu yang harus kita punya adalah tim yang orang-orangnya memang highly motivated. Orang-orang yang tahu mereka harus ngerjain apa dan mereka mau mengerjakan itu tanpa pengawasan melekat yang ketat gitu, teman-teman. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah dia menggunakan prototype. Jadi ketika kita ngembangin aplikasi dengan cepat, kita akan menggunakan prototype dulu. Setelah prototipenya disajikan kepada tadi pemangku kepentingan, baru kita kembangkan. Oke, selanjutnya adalah tools untuk mendukung modeling, prototyping, dan reusability atau penggunaan ulang dari komponen. Iya, jadi biar cepat teman-teman, kita harus pakai modeling, kita pakai prototyping, dan juga kita bisa menggunakan komponen-komponen yang sudah pernah kita buat, itu bisa digunakan kembali. Nah, itu tools-nya akan kita butuhkan untuk tadi mengembangkan aplikasi dengan cepat. Next adalah adanya repository sentral. Jadi, semua komponen yang udah pernah kita bikin, semua sistem-sistem yang udah pernah kita bikin, itu ada di repository sentral, jadi bisa diakses kapanpun dan semuanya udah terkumpul di situ. Jadi ini memungkinkan kita untuk tadi reusability-nya tuh jadi mungkin gitu, bahwa kita menggunakan ulang apa yang sudah pernah kita kembangkan di masa lalu ketika itu mirip atau bahkan sama gitu ya, atau ya tinggal edit dikit lah gitu, itu bisa teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah adanya pembatasan yang rigid terkait dengan waktu pengembangan sistemnya. Ya namanya juga rapid, kita pengennya cepat, jadi biasanya dibatasi tuh seberapa lama kita harus ngembangin sistemnya. Bisa 1 bulan, 2 bulan gitu ya, tapi nggak mungkin lama teman-teman, karena namanya juga rapid. Oke, selanjutnya adalah Rapid Application Development memungkinkan organisasi untuk mengembangkan sistem secara cepat, sementara bisa mengurangi biaya dari pengembangan gitu ya. Karena memang cepat, jadinya bisa lebih murah juga kan teman-teman. Dan juga di sisi lain kita harus memikirkan juga tentang bagaimana kita memaintain kualitasnya atau menjaga kualitasnya. Jadi, nah untuk menjaga kualitasnya teman-teman, dia menggunakan tadi metode-metode yang sudah kita sebutkan di awal. Ada modeling, ada prototyping, ada penggunaan ulang dari komponen yang memang sudah digunakan dan sudah berfungsi dengan baik. Oke, yang kedua adalah RAD ini bergantung pada penggunaan dari prototype yang bisa diupdate secara berkelanjutan untuk memenuhi business requirement atau user requirement yang berubah-ubah. Ya, jadi ketika kita pengen menyesuaikan sama kebutuhan user atau kebutuhan bisnis yang berubah-ubah, maka prototyping ini bisa diubah-ubah gitu ya. Prototipenya bisa disesuaikan dan kemudian baru jadi dasar dalam pengembangan aplikasinya. Nah, poin to remember-nya adalah dalam skenario apapun, Rapid Application Development ini menggunakan prototype yang bisa diupdate secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan user atau kebutuhan bisnis. Ya, tadi udah aku sebutin bahwa ketika kita menggunakan prototype ini akan jadi dasar untuk si user atau dari pihak bisnis melihat kesesuaiannya dan akhirnya jadi masukan untuk pengembangan
dari prototipe itu diupdate seperti apa supaya lebih mendekati apa yang diharapkan oleh user atau diharapkan oleh bisnis. Nah, teman-teman, sekian materi terkait prototype dan rapid application development. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.